Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maya Okinawati, NIM 19 2114 112, akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Nah, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Nah, yang pertama ini ada pertumbuhan pada tahun 2019. Yang pertama ada perekonomian Indonesia pada tahun 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta rupiah atau setara dengan 4.174,9 US dollar. Yang kedua, ekonomi Indonesia pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02%, lebih rendah dibanding pencapaian tahun lalu, yaitu tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluarannya sendiri, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau disingkat PK LNPRT sebesar 10,62%. Nah, yang terakhir ada struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada tahun 2019 itu didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusinya sebesar terhadap produk domestik bruto, yaitu sebesar 59%. Lalu diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%, dan yang terakhir ada Pulau Kalimantan sebesar 8,05%. Selanjutnya ada pertumbuhan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 ini, perekonomian Indonesia diukur berdasarkan produk domestik bruto PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta rupiah atau setara dengan 3.911,7 US dollar. Yang kedua ada ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan, yaitu sebesar 2,07% C2C dibandingkan tahun lalu, yaitu tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluarannya sendiri, hampir semua komponennya terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen yang dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara, impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi adalah sebesar 14,71%. Yang ketiga, ada struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada tahun 2020 ini didominasi lagi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 58,75%. Dan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%.
Selanjutnya, ada pertumbuhan pada tahun 2021. Nah, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga yang berlaku pada triwulan 2 2021 mencapai 4.175,8 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan pada tahun 2010 mencapai 2.772,8 triliun rupiah. Nah, ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2021 ini terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Q2Q, dari sisi produksi, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,93%. Sementara dari sisi pengeluarannya sendiri, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,07%. Selanjutnya ada ekonomi Indonesia triwulan kedua tahun 2021 terhadap triwulan 2 tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07% Y on Y. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10%. Nah, dari sisi pengeluarannya sendiri, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 31,78%. Yang keempat, ada ekonomi Indonesia semester 1 tahun 2021 terhadap semester 1 tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,10%. Situasi dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,78%. Sementara dari sisi pengeluaran, semua komponen pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 18,51%. Yang terakhir ada pertumbuhan Y on Y. Triwulan 2 tahun 2021 terjadi di kelompok pulau. Terjadi di semua kelompok pulau. Hal ini terutama terlihat pada kelompok Provinsi Pulau Jawa lagi dengan kontribusi sebesar 57,92% dan pertumbuhan Y on Y sebesar 7,88%. Nah, ini dia adalah statistik pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2019 sampai 2021. Nah, pada triwulan 1 tahun 2019 adalah sebesar 5,06. Pada triwulan 2 turun menjadi 5,05, triwulan 3 5,01, dan triwulan 4 menurun sampai 4,96. Selanjutnya, pada tahun 2020, turun drastis mencapai 2,97. Selanjutnya, pada triwulan 2, minus 5,32. Yang selanjutnya, minus 3,49 naik. Selanjutnya, minus 2,19 naik. Pada tahun 2021 triwulan 1 naik lagi menjadi minus 0,71. Nah, yang terakhir pada triwulan 2 naik menjadi 7,07. Ini pertumbuhannya dari Y on Y dalam persen. Sedangkan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada Y on Y dalam persen
ada pertanian sebesar 0,38, pertambangan dan penggalian 5,22, industri pengolahan 6,58, konstruksi 4,42, perdagangan dan reparasi 9,44, dan lain-lain 10,37. Sedangkan pertumbuhan PDB menurut pengeluaran year on year dalam persen, konsumsi rumah tangga ada 5,93, konsumsi LNPRT 4,12, konsumsi pemerintah 8,06, PMTB 7,54, ekspor 31,78, dan yang terakhir impor 31,22. Selanjutnya adalah materi stabilitas ekonomi. Nah, stabilitas ekonomi sendiri memiliki definisi seperti berikut, yaitu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Nah, di sini yang pertama ada efek atau akibatnya, bisa berdampak pada ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua ada pengukuran, bisa melalui volatilitas, variabel-variabel, dan makroekonomi. Yang ketiga ada kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan yang ada adalah moneter, fiskal, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada hubungan dengan pertumbuhan ekonomi, bisa satu arah, bisa dua arah, atau saling berpengaruh. Yang terakhir ada program stabilisasi IMF, yaitu untuk mengatasi krisis ekonomi negara anggotanya. Perkembangannya sendiri pada tahun 2020, meski dengan berbagai tekanan, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Inflasi masih terkendali dan volatilitas sektor keuangan mulai mereda. Nah, yang pada tahun 2021 berbeda dengan kondisi normal di tengah meningkatnya pada tahun 2021 berada dalam kondisi normal di tengah meningkatnya kembali kasus COVID-19. Yang selanjutnya ada materi tentang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan sendiri itu memiliki definisi sebagai berikut, yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, sesudah, atau selama masa kerja. Nah, perkembangannya sendiri pada tahun 2019, yang pertama ada tingkat pengangguran terbuka atau TPT mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada Agustus 2019, TPT ini turun menjadi 5,28% dibanding tahun lalu, yang sebesar 5,34%. Terdapat 5 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga mengalami peningkatan. Nah, TPAK pada Agustus 2019 adalah sebesar 67,49%, yaitu meningkat 0,23% dibanding tahun lalu. Peningkatan TPAK ini memberikan indikasi potensi ekonomi dari sisi pasokan atau supply tenaga kerja yang meningkat. Yang ketiga ada pada Agustus tahun 2019, terdapat 56,02 juta orang atau sebanyak 44,28% pekerja formal. Sedangkan penduduk yang bekerja pada kegiatan informal yaitu mencakup berusaha sendiri, terus berusaha dibantu buruh tidak tetap,
pekerja bebas, dan pekerja tak dibayar ada sebanyak 70,49 juta orang, atau dalam persen 55,72%. Yang terakhir, pada tahun 2019 bulan Agustus ini, ada sejumlah 8,13 juta orang setengah pengangguran, atau orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Dan 28,41 juta orang pekerja paruh waktu atau orang yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak bersedia menerima pekerjaan lain atau mencari pekerjaan lain. Nah, perkembangan pada tahun 2020 sendiri, yang pertama ada jumlah angkatan kerja sebanyak 138,22 juta orang, yaitu naik 2,36 juta orang dibanding Agustus tahun 2019 kemarin. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga naik sebesar 0,24% poin. Nah, selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 7,07%, yaitu meningkat sebesar 1,84% dibanding tahun lalu. Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase yang terbesar adalah sektor pertanian, yaitu 2,23% poin. Sementara yang mengalami penurunan sendiri ada sektor industri pengolahan, yaitu 1,30% poin. Nah, sebanyak 77,68 juta orang atau sebesar 60,47% bekerja pada kegiatan informal, yaitu naik sebesar 4,59% dibanding tahun lalu. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh waktu naik masing-masing sebesar 3,77% poin dan 3,42% poin. Terdapat 29,12 juta orang atau setara 14,28% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja sebesar 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja 1,77 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebesar 24,03 juta orang. Selanjutnya ada perkembangan pada tahun 2021, maksud saya, jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 139,81 juta orang, naik sebesar 1,59 juta orang dibanding Agustus tahun 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga naik sebesar 0,31% poin. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Februari 2021 sebesar 6,26%. Jadi ini turun sebesar 0,81% dibanding tahun lalu. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,06 juta orang, yaitu meningkat 2,61 juta orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan yang terbesar adalah sektor penyedia akomodasi dan makan minum, yaitu sebesar 0,34% poin.
Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 0,30% poin. Selanjutnya, sebanyak 78,14 juta orang atau setara dengan 59,62% bekerja pada kegiatan informal, itu turun 0,85% poin dibanding Agustus tahun 2020. Persentase setengah penganggur turun sebesar 1,48% poin, sementara persentase pekerja paruh waktu naiknya sebesar 1,13% poin dibanding Agustus tahun 2020. Jumlah pekerja komuter pada Februari 2021 sebanyak 8,01 juta orang, naik 1 juta orang dibanding Agustus tahun 2020. Terdapat 19,10 juta orang, 9,30% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebesar 1,62 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID-19 0,65 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebesar 1,1 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebesar 15,72 juta orang. Berikut ini adalah statistik keadaan tenaga kerja Indonesia Agustus 2019. Nah, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dalam persen dari Agustus 2015 sampai tahun 2019. Di sini yang kita lihat adalah Agustus tahun 2019. Dia adalah sebesar 5,28, turun dari 5,32 pada 5,34, yaitu pada tahun 2018. Nah, terdiri dari 5,31 dan 5,23 adalah laki-laki dan perempuan. Tingkat pengangguran terbuka perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selanjutnya ada tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan dalam persen Agustus tahun 2019. SD sebanyak 2,41, SMP 4,75, SMA 7,92, SMK 10,42, Diploma 1, 2, 3 sebesar 5,99, Universitas 5,67. Penduduk yang bekerja menurut jam kerja dalam persen Agustus 2019 sebesar 71,12% pekerja paruh waktu, dan sisanya sebesar 28,88% pekerja paruh waktu. Nah, pekerja paruh waktu ini dibagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu dan setengah penganggur. Paruh waktunya sebesar 22,45% dan setengah penganggur sebesar 6,43%. Nah, yang selanjutnya ada keadaan tenaga kerja Indonesia Agustus tahun 2020. Nah, bisa kita lihat tingkat pengangguran terbuka TPT menurut jenis kelamin dalam persen Agustus tahun 2020 meningkat dari 2019 yang hanya 5,23, sedangkan tahun 2020 sebesar 7,07. Nah, di situ bisa dilihat ada presentasenya sendiri-sendiri. Nah, TPT laki-laki dan TPT perkotaan mengalami peningkatan yang cukup drastis tinggi. Nah, di bawahnya bisa kita lihat dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja Agustus tahun 2020.
penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 ada 29,12 juta orang, 2,56 juta orangnya pengangguran karena COVID, 0,76 juta orang bukan angkatan kerja karena COVID-19. Yang selanjutnya ada 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena COVID-19. 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID-19. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sebesar 14,28%. Keadaan tenaga kerja Indonesia pada Februari 2021, 19,10 juta orang atau 9,30%. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 205,36 juta orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID adalah sebesar 9,30%. Nah, di bawahnya ada keterangannya masing-masing dari usia kerja. Selanjutnya ada statistik keadaan tenaga kerja pada tahun 2021 yang diukur dari tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal dalam persen. Pada Agustus tahun 2020, 7,07, dan pada Februari 2021, 6,26, jadi turun ya. TPT turunnya sebesar 0,81% poin dibanding Agustus tahun 2020. Selanjutnya, ada neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran sendiri ini memiliki definisi untuk mencatat transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk dengan bukan penduduk Indonesia pada suatu periode tertentu. Nah, tujuan neraca pembayaran sendiri adalah untuk mengetahui yang pertama, peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, ada aliran sumber daya dengan negara lain. Yang ketiga, ada struktur ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, ada permasalahan utang luar negeri. Selanjutnya, ada perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. Selanjutnya, ada sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa, serta sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional. Nah, selanjutnya ada membahas tentang transaksi ekonomi yang tercakup dalam neraca pembayaran Indonesia. Pertama, ada transaksi berjalan yang terdiri dari ekspor-impor, barang jasa, pendapatan, dan transfer berjalan. Yang kedua, ada transaksi modal dan finansial, terdiri dari modal dan finansial. Nah, perkembangannya pada tahun 2019 sendiri, secara keseluruhan menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat. NPI pada tahun 2019 mencatat surplus 4,7 miliar dolar AS, membaik dari tahun sebelumnya, yang mengalami defisit sebesar 7,1 miliar dolar AS. Selanjutnya, kinerja NPI yang membaik juga ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan menjadi sebesar 36,3 miliar dolar AS dan 25 dari
25,2 miliar dolar AS pada tahun 2018, ditopang oleh aliran masuk modal berjangka panjang di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan modal. Selanjutnya, perkembangan pada tahun 2020, NPI pada triwulan 4 tahun 2020 tetap baik, sehingga menopang ketahanan eksternal. Surplus transaksi berlanjut pada triwulan 4, ditopang oleh surplus neraca barang yang meningkat. Transaksi modal dan finansial pada triwulan 4 tahun 2020 tetap baik, ditopang terutama surplus investasi langsung dan portofolio. NPI secara keseluruhan pada tahun 2020 ini surplus, sehingga ketahanan sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi COVID-19. Yang terakhir, ada perkembangan pada tahun 2021, neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2021 triwulan 2 tetap baik, sehingga mendukung ketahanan eksternal. Yang kedua, ada defisit transaksi berjalan pada triwulan 2 tahun 2021 tetap rendah, meski meningkat sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik. Yang terakhir, transaksi modal dan finansial pada triwulan 2 tahun 2021 kembali mencatat surplus ditopang oleh investasi langsung dan portofolio. Berikut ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk mencari data dari presentasi saya tadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.